Amin. Puji Tuhan. Sudah bisa kelihatan? Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita doa ya. Amin. Tuhan Amin. Yesus. Pak, sungguh kami perlu firman yang hidup. Tuhan membangunkan setiap kami. Oh Tuhan, kami boleh terus berbaur dengan Engkau. Amin. Oh Tuhan, kami boleh terus belajar di Ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Kami tetap berdoa. Amin. 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 Suara putus, Kak. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Minggu lalu masih ingat minggu lalu kita bahas Amin. Amin. Saya kedengaran? Putus-putus, Kak. Oh, putus. Amin. Sudah bisa kedengaran baik? Ya, puji Tuhan. Suaranya masih agak putus. Agak putus, Kak. Minggu lalu masih ada siapa yang volunteer mau jawab? Minggu lalu kita bahas apa? Halo? Ada yang bisa bantu jawab? Minggu lalu kita bahas apa? Hamba penyelamat. Amin. Siapa yang menyelamat? Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Kristus sebagai penyelamat. Di mana di sana datang ke dunia, dia sebagai untuk oleh manusia. Manusia
Sorry ya saudari, jangan di sini agak kurang bagus. Amin. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Ada ya? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita harus jadi manusia? Si putus-putus, Kak. Tidak bisa. Amin. Ya. Mengapa juru selamat kita perlu? Ya. Amin. Ada yang bisa bantu jawab saudara-saudari mengapa perlu atau oh Tuhan Yesus. Halo, suaranya sudah kedengaran? Amin. Sudah kedengaran, Kak? Oke ya. Mengapa juru selamat kita perlu menjadi manusia? Ada yang bisa bantu jawab? Mengapa juru selamat kita perlu atau harus menjadi manusia? Amin. Bebas, siapa yang mau menjawab? Mengapa juru selamat kita perlu menjadi manusia? Halo? Amin. Saya bisa menggantikan kita untuk Ya. menebus dosa kita. Amin. Amin. Ada yang lain, jawaban lain? Mengapa juru selamat kita perlu menjadi manusia? Amin. Karena untuk menebus kita sebagai manusia, Tuhan juga perlu menjadi manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita baca ayatnya sama-sama ya, saudari. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5.
Tetapi Tapi Tetapi setelah setelah genap waktunya, segenapnya maka Allah Allah mengutus anaknya yang lahir yang lahir dari dari seorang seorang perempuan perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka mereka yang takluk kepada hukum Taurat hukum supaya Taurat kita diterima dan kita sebagai anak. diterima sebagai anak. Amin. Amin. Ya, kita boleh menggarisbawahi ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima sebagai anak. Puji Amin. Tuhan ya. Ini adalah satu kegenapan waktu dari Allah ya. Allah memberikan anaknya kepada kita ya. Dia adalah Kristus ya yang menggenapkan hukum Taurat sehingga ya saudara-saudari kita yang dahulunya berada di bawah hukum Taurat ya, ketika Kristus datang menggantikan setiap kita, maka ya saudara-saudari dia menggenapi seluruh hukum Taurat yang membawa kita kembali kepada Allah ya, kembali kepada kenikmatan kita yang semula sehingga ya kita sebagai anak-anak Allah bisa diterima di hadapan Allah. Ya, puji Tuhan atas kegenapan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Amin. Oh, ya kemudian ya, mengapa Kristus ya layak menebus kita menjadi juru selamat kita? Ya karena yang pertama dia dikatakan adalah manusia yang tanpa dosa dan manusia yang sempurna. Wah, saudara-saudari, adakah ya di antara kita yang bisa mengaku kalau kita adalah orang yang tidak berdosa? Atau ya mengaku kita adalah manusia yang sempurna? Pasti ya di dalam kita ya kita tidak berani mengatakan kalau kita adalah manusia yang tidak berdosa atau manusia yang sempurna ya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan hanya Kristuslah satu-satunya manusia yang tanpa dosa, tanpa celah ya. Saudara, mari kita baca dari dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, semua saudara boleh unmute. Amin. Dia Yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita yang tidak mengenal dosa, ya telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan ya. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, ya Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Bahkan ya di dalam Dia tidak mengenal apa itu dosa. Ya, tetapi Allah membuatnya menjadi seorang pendosa karena kita, ya, untuk menebus kita, ya sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Puji Tuhan ya, ketika Allah menyelamatkan kita, juga kita dibenarkan di hadapan Allah. Maka dari itu, saudara-saudari, sungguh sangat sukacita ya, kita memiliki juru selamat ya, yang dikatakan dia adalah manusia yang tanpa dosa dan yang sempurna. Kemudian Kristus juga adalah seorang manusia Allah. Ya, dikatakan di dalam Kristus berhuni segala keinsanian dan keilahian. Ya, dia adalah 100% manusia, juga di dalamnya 100% Allah. Ya, sehingga saudara-saudari ya dikatakan juga sebelumnya dia tidak mengenal dosa, bahkan di dalamnya adalah manusia yang sempurna. Ya, kita baca sama-sama, saudari, Ibrani pasal 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya dalam Kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu telah Amin. Puji Tuhan ya. Dikatakan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus,
bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya, maka darah itu saudara-saudari, wah, ketika dia dipersembahkan kepada Allah, dia bukan mempersembahkan darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dia mempersembahkan darahnya sendiri. Ya, saudari, ya mungkin ya kalau di dalam penghidupan kita, kalau kita mau ya mengorbankan sesuatu, ya mungkin kita tidak bisa sampai untuk mencucurkan darah. Tetapi Tuhan, ya, dia adalah 100% manusia, 100% Allah, telah mempersembahkan darahnya sendiri ya untuk Allah nikmati, memuaskan Allah ya, sehingga juga melalui ya dia mempersembahkan darahnya sendiri, kita juga mendapatkan kelepasan ya bersama dengan dia. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Amin. Nah, kemudian ya bagaimana dengan kehidupan seorang manusia Allah? Puji Tuhan ya, di dalam Yohanes 14 ayat 10 ya dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Puji Tuhan ya saudara-saudari, kehidupan seorang manusia Allah, dia tidak hidup berdasarkan dirinya sendiri, tetapi berdasarkan apa yang Allah katakan, apa yang Allah kehendaki di atas dirinya. Ya, dikatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Karena itu saudara-saudari, ya kita melihat bahwa kehidupan manusia Allah yang diperhidupkan oleh Kristus, ya, dia hidup di dalam Bapa, Bapa hidup di dalam dia. Sehingga segala pekerjaannya, segala apa yang dilakukannya berasal dari Bapa, ya, bukan dari dirinya sendiri. Sehingga saudara-saudari, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus ya diperkenan oleh Allah. Ya, karena dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh Bapa. Puji Tuhan ya. Di dalam penghidupan kita juga saudara-saudari ya, di dalam penghidupan ya kita masih remaja dan pemuda ya saudari, kita masih hidup di dalam dunia pendidikan ya. Mungkin ya kita hidup di dalam dunia pendidikan yang bergaul dengan orang-orang lain. Tetapi apakah di dalam pergaulan kita di dalam dunia pendidikan ini ya benar-benar Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus? Ya, ini membawa kita untuk kembali bertobat di hadapan Allah. Bahwa segala sesuatu harus sasaran dan tujuannya adalah kepada Kristus, kepada Allah. Karena itu saudara-saudari, penghidupan kita seharusnya standarnya dipertinggi. Ya, bukan lagi kita hidup sebagai manusia yang biasa-biasa saja ya, seperti orang Kristen pada umumnya. Ya, kalau kita melihat kehidupan banyak orang-orang muda di luar sana ya, mereka mau mencanangkan yang namanya kehidupan bebas. Ya, kehidupan yang tanpa aturan ya, tetapi ya bersyukur di dalam hidup gereja ya saudara-saudari, ya bukan kita dipaksa untuk tunduk di bawah aturan, tetapi kita hidup di dalam keteraturan ya, di mana Kristus yang hidup di dalam kita. Ya bukan senantiasa kita mau melaksanakan rutinitas ya saudara-saudari, kita datang youth fellowship ya, prayer meeting atau sidang-sidang yang lain. Bukan karena kita takut kepada kakak gembala atau takut kepada orang tua. Takut ya tidak ada namanya di PIC. Ya, tetapi bagaimana ya benar-benar kita datang ke youth fellowship ya, prayer meeting atau sidang-sidang yang lain benar-benar karena kita mendambakan Kristus. Sehingga Kristus semakin bertambah di dalam kita. Maka ya setiap pekerjaan yang kita lakukan benar-benar mencerminkan kehidupan manusia Allah. Manusia Allah yang telah diperbaharui sehingga kita ya benar-benar hidup ya sesuai dan seturut standar yang Allah miliki. Puji Tuhan, ini adalah latihan kita bersama saudara-saudari. Ya, kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Maka dari itu sasaran kita adalah untuk Kristus dan bagi Allah. Puji Tuhan ya. Kita lanjut ya. Kita bersyukur ya di dalam kita ada Allah yang berhuni ya. Hidup di dalam kita sampai hari ini. Nah, Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Yang mari
Kita baca bersama-sama lagi, saudara-saudari. Boleh open mic. Amin. Sebab Sebab aku oleh hukum telah Taurat, mati. hukum Taurat, Taurat. Ya, hukum Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup bukan lagi aku Aku sendiri sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. dan Hidupku yang yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Allah. yang telah Amin. mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Amin. Kita boleh proklamirkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Amin. Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Tuhan. Oh, saudara-saudari, sungguh sukacita yang luar biasa. Ya, mujizat yang terbesar. Ya, di alam semesta adalah Allah mau hidup di dalam kita. Ya, kidung tadi ya sangat baik ya dikatakan. Ya, Allah berbaur dengan manusia supaya manusia menjadi Allah. Ya, saudari, sasaran kita hari ini adalah kita bersama dengan Allah di dalam sifat dan hayat. Ya, kita sama dengan Allah. Ya, saudari, sehingga semakin hari semakin kita diperbaharui. Puji Tuhan ya, sangat baik ya teladan yang diberikan oleh Paulus kepada kita. Ya, bahkan ya dikatakan aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Amin. Hidup untuk Allah. Puji Tuhan ya, saudara-saudari, hari ini hidup kita untuk apa? Ya, apakah hari ini hidup kita untuk ya mencari pendidikan yang tidak ada endingnya yang baik ya, saudari, atau kita hanya mencari sesuatu yang menyenangkan kita secara sementara. Tetapi saudari, hari ini ya, kita perlu membawa diri kita untuk terus hidup untuk Allah. Amin. Ya, kalau kita hidup untuk Allah, pasti juga ya Allah hidup di dalam kita. Ya, puji Tuhan ya, dikatakan dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Ya, maka dari itu saudara-saudari, sebagai ya Kristus yang hidup di dalam kita, kita juga hari ini perlu hidup oleh iman ya di dalam Kristus, di dalam anak Allah ya, karena Dia telah mengasihi kita, Dia mengasihi setiap kita. Bahkan ya saudara, kalau kita kita lakukan untuk Allah. Apakah kita mau hidup ya di sana atau hidup yang menikmati Kristus, ya Kristus semakin bertambah di dalam. Amin. Keluar. Suara saya sudah bisa kedengaran kembali. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, kita perlu berdoa ya lebih kuat ya saudari. Ini adalah serangan musuh ya. Kalau kita mau hidup di dalam Allah ya pasti juga musuh akan memberontak ya, sehingga kita senantiasa dialihkan ya dari hidup yang dikhususkan bagi Allah. Maka saudara-saudari perlu ya saudara-saudari hari ini kita mengkhususkan diri bagi Allah. Ya, menguduskan diri kita sehingga benar-benar hidup yang kita tempuh hari ini adalah hidup di dalam Allah. Ya, Allah hidup di dalam kita sehingga senantiasa penghidupan kita adalah penghidupan yang mengekspresikan Allah, penghidupan yang hidup di dalam Allah, ya memperhidupkan Allah. Ya saudari, ya sangat ya mendorong ya setelah selesai SMP, SMA, kuliah ya,
sangat baik kalau kita mengikuti pelatihan sepenuh waktu ya. Saya juga sangat terdorong untuk mengikuti pelatihan sepenuh waktu karena di sana kita benar-benar ya memiliki hati yang mengasihi Allah. Ya, benar-benar kita dikikis dari hari ke hari, ya alamiah kita semakin diperbarui sehingga benar-benar penghidupan kita adalah penghidupan yang bagi Allah. Dari boleh ya kita berdoa secara kuat sehingga Tuhan berbicara di atas diri kita lebih banyak. Juga sehingga Tuhan memberikan kita tekad yang lebih kuat untuk ya hari ini mempersiapkan diri ya bagaimana kita hidup di dalam menikmati Tuhan, menikmati Kristus yang limpah. Puji Tuhan. Nah, Yohanes 3 ayat 3 juga mengatakan ya dia harus bertambah besar dan aku harus semakin kecil ya. Dari memang ya kalau Allah mau bertambah besar di dalam kita ya diri kita harus dikurangkan, senantiasa dikurangkan. Kalau kita juga mau besar dan ego kita menguasai kita, Allah tidak bisa bekerja lebih banyak di atas diri kita. Ya karena percuma ya Allah mau bekerja di atas diri kita kalau kita juga memberontak kepada Allah. Ya, karena itu untuk menjadi remaja-remaja Kristen, pemuda Kristen yang benar-benar normal di hadapan Allah, kita perlu Kristus yang tertambah di dalam kita. Amin. Perlu Kristus yang semakin membesar di dalam kita. Ya, sehingga penghidupan kita benar-benar penghidupan yang mengekspresikan Allah. Senantiasa kita juga bisa seperti Paulus yang dia meninggalkan apa yang di belakangnya. Ya, dia hidup bagi Allah, hidup bagi Kristus. Ya, sehingga terhadap sasarannya, ya, terhadap tujuannya dia hanya mengejar Kristus, ya, mengejar kehendak Allah. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lanjut ya, saudara-saudari. Juga ya kita melihat bahwa anugerah yang menyelamatkan kita hari ini. Ya, anugerah yang menyelamatkan kita hari ini adalah kasih karunia Allah. Ya, kalau kita tidak memiliki kasih karunia di hadapan Allah, ya kita sungguh kasihan. Ya, kita tidak tahu mau bikin apa dan kita tidak tahu ya kehidupan kita seperti apa. Tetapi syukur puji Tuhan, ya ada anugerah ya yang menyelamatkan setiap kita. Ya mari kita proklamirkan sama-sama anugerah yang menyelamatkan kita. Amin. Anugerah yang menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan ya. Kasih Allah ya dikatakan sungguh berlimpah. Ya ada kidung di tengah-tengah kita ya dikatakan walaupun ya bagaimana ya? Lautan jadi kertas ya. Setiap orang jadi sastrawan tidak dapat melukiskan setitik kasihnya. Ya, karena itu ya sungguh sangat besar kasih karunia Allah kepada kita. Ya dia telah mengaruniakan anaknya kepada kita, ya menyelamatkan setiap kita. Sehingga di dalam Yohanes 13 dikatakan Allah bisa ya kita bisa dipalingkan kepada Allah. Amin. Kita juga bisa mengambil Allah sebagai bagian kekal kita. Ya, puji Tuhan, hari ini ya apa yang kita lakukan terhadap kasih karunia Allah? Apakah kita merespon kasih karunia Allah dengan biasa-biasa saja atau merespon kasih karunia Allah dengan mempersembahkan diri, ya, mengkhususkan diri kita bagi Allah. Nah, saudara-saudari boleh menjawabnya sendiri-sendiri, ya, karena ya walaupun ya kita berusaha untuk menyembunyikan diri kita, tetapi segala sesuatu itu ya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka dari itu hari ini ya kita cuma bisa mendorong ya saudari kita perlu memiliki hati yang mempersembahkan diri ya kepada Allah. Terus mengasihi Allah dengan kasih yang terbaik ya sehingga Allah terus mengasihi kita. Ya memang ya dikatakan juga ada di tengah-tengah kidung kita ya Allah itu ya walaupun kita berbuat banyak salah ya, banyak dosa, tetapi Allah memiliki kasih yang terus mengampuni kita. Ya, tetapi ya kasih yang semacam ini kita tidak boleh salah gunakan. Ya. Terhadap kasih yang semacam ini kita perlu mengucap syukur dan di atasnya kita perlu mempersembahkan diri. Ya mungkin ya, terus dari ya bertanya-tanya kenapa dari tadi Kak Alex bilang mempersembahkan diri terus ya. Ya karena ya saudara-saudari
hari ini yang kita perlu lakukan ya untuk merespon kasih Allah hanya mempersembahkan diri ya. Harta kita, apa yang kita miliki ya tidak cukup untuk menggantikan kasih karunia Allah. Ya, kita mau bayar pakai apapun ya, saudara-saudari, kasih karunia Allah itu tidak bisa kita beli ya. Kita tidak bisa membayar anugerah yang telah menyelamatkan kita. Maka dari itu, hanya dengan persembahan diri yang mutlak kepada Allah baru kita bisa mempersembahkan diri, kita juga bisa membalas anugerah yang menyelamatkan kita. Nah, maka dari itu ya hari ini perlu dengan mutlak datang kepada Allah, menikmati Allah, sehingga kita juga boleh terus ya dari hari ke hari diperbaharui. Penghidupan kita bukan penghidupan yang menjadi orang yang mau bebas ya seperti remaja-remaja pemuda di luar sana, tetapi bagaimana penghidupan kita adalah penghidupan yang normal di hadapan Allah. Amin. Terus menikmati Allah. Ya, sangat bersuka cita dan bersyukur ya saudari. Ya, kita ada grup ya, grup vital, pembacaan Alkitab, penyegaran pagi korporat bersama ya. Ini ya bukan sengaja dibentuk untuk bagaimana gibah di dalamnya kata-katanya anak milenial ya, tetapi bagaimana ya yang kita bicarakan adalah Kristus ya, bicarakan adalah perkataan Tuhan ya. Senantiasa kita juga melatih diri kita untuk bagaimana kita bisa memperhidupkan Allah, memperhidupkan Kristus ya, sehingga benar-benar penghidupan kita adalah penghidupan yang hidup bagi Allah, hidup bagi Kristus. Amin. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya hendaklah terangmu menunjuk cahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudari, kalau ya supaya mereka melihat Bapamu yang di surga. Amin. Nah, kalau kita mau simpulkan ayat ini ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi saksi ya, dengan cara kita terus bercahaya ya di depan orang. Ya, supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Ya, di sini ya bukan perbuatan yang baik secara alamiah ya saudari, tetapi bagaimana perbuatan yang baik yang telah diperbaharui ya, sehingga orang yang melihat kita ya, kita menjadi kesaksian bagi Allah, mereka juga bisa memuliakan Bapa yang di surga. Ya saudara-saudari, ya kita tidak tahu hari ini ya kita telah melakukan apa. Ya mungkin ya melalui perkataan kita, tingkah laku kita, ada orang yang berpaling. Ya kita tidak tahu itu ya saudara-saudari, tetapi ya itu juga menjadi sukacita kita hari ini. Ya kita bisa membawa orang ke hadapan Allah ya, sehingga setiap orang juga memuliakan Bapa yang ada di surga. Nah, maka saudara-saudari, kesaksian kita sangat diperlukan. Nah, maka hari ini juga ya terhadap teman Injil kita, baik itu Injil kasih karunia maupun Injil kerajaan, ya kita terus ya harus memberitakannya. Supaya setiap orang ya juga datang kepada Bapa, melihat pekerjaan apa yang telah dilakukan Bapa. Nah, maka dari itu saudara-saudari, kesaksian kita benar-benar menunjang pekerjaan Allah. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Ada pertanyaan ya. Respon kita hari ini terhadap Kristus sebagai manusia penyelamat apa, saudara-saudari? Nah, mungkin ya respon kita setelah mendengar berita ya, berita demi berita, kita biasa-biasa saja, atau ya bagaimana kita mau mengubah diri kita. Ya saudari, respon kita hari ini sangat diperlukan ya, menunjang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Karena itu saudara-saudari, ya perlu hari ini kita banyak berdoa di hadapan Tuhan. Banyak meminta perkataan terang dari Tuhan. Ya sehingga saudara-saudari terhadap Kristus yang berhuni di dalam kita, ya dia tidak terpenjara di dalam kita oleh watak alamiah kita, tetapi dia senantiasa leluasa bekerja di dalam kita. Ya, roh kita juga semakin membara, ya pekerjaannya bisa terampukan. Ya puji Tuhan ya, kita melihat banyak
contoh di dalam Alkitab. Menjadi orang-orang muda yang mengalihkan zaman. Bahkan ya kedambaan kita saudara-saudari, ya standar doa kita perlu dipertinggi ya. Melalui wabah ini, puji Tuhan, Kristus semakin cepat datang. Bahkan ya hari ini kalau bisa Tuhan datang ya, Tuhan datang segera. Ya sehingga saudara-saudari di atas diri kita benar-benar ada satu kedambaan yang mendambakan Tuhan segera datang. Puji Tuhan ya saudara-saudari, semoga ya melalui pemberitaan firman malam hari ini kita benar-benar menjadi remaja-remaja Kristen yang mau dari hari ke hari diperbaharui, ya menjadi remaja-remaja Kristen yang semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbaik. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita tutup di dalam doa. Amin. Saudara-saudari juga boleh berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur padamu Tuhan. Jika telah Tuhan menjadi manusia menyelamatkan setiap kami, sehingga kami boleh juga berbagian di dalam hayat dan sifat Allah. Tuhan bersyukur, Tuhan dapatkan setiap kami, penghidupan kami adalah penghidupan yang senantiasa mengekspresikan Allah, menikmati Kristus di dalam setiap penghidupan kami, sehingga benar-benar Tuhan sasaran dan tujuan kami adalah Kristus dan gereja. Tuhan Yesus, kami boleh menjadi remaja-remaja Kristen, pemuda Kristen yang semakin mengalihkan zaman ini, yang mendatangkan kerajaan Allah. Puji Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Kami persembahkan diri kami. Ya. Kembali kami persembahkan masa muda kami Tuhan. Amin. Oh, Yesus, kami terus dipenuhi Dikau. Ya. Kami semakin kecil. Amin. Tuhan Yesus, Yesus. kami bersyukur Dikau menjadi manusia penyelamat. Amin. Oh Tuhan, genapi tuntutan hukum Taurat Ya. kami. Kami cinta padamu Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, kami cinta padamu. Ya Tuhan. Untuk malam hari ini. Amin. Makasih Dika mau tinggal dalam kami. Tuhan, kami bersyukur padamu. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang muda yang mau mengasihi-Mu, juga mengasihi gereja-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dapatkan penghidupan hari-hari kami ya Tuhan. Terus mau datang menikmati diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, Dika datang sebagai manusia yang menyelamatkan kami. Manusia yang menggantikan kami, menebus kami. Ya. Bahkan Dikau rela merendahkan diri-Mu. Oh, mengenakan tubuh daging. Ya. Diserupakan dengan kami. Bahkan dianggap dosa karena kami. Amin. Tuhan Yesus, bahkan di dalam penghidupan-Mu, Dikau rela terbatas. Ya. Tuhan, dan melakukan kehendak Bapa. Amin. Tadi Tuhan kami juga ingin demikian. Tuhan, Dikau sudah ada di dalam kami. Biarlah kami semakin diperbarui. Amin. Dan tersembah mutlak bagi Dikau. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan, terus dari. Ya, tadi kalian sudah menyampaikan firman. Mungkin saudari ada yang mau bagi nikmat ya. Dari satu orang saja saudari. Kalau ada, silakan. Amin.